Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Misteri yang segera terungkap ya. Oke teman-teman, thank you yang selalu stay tune di channelku dan juga teman-teman yang baru ya, baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Seperti yang teman-teman tahu ya, hari ini judul dari pilih kartu aku ambil dari ini ya, pertanyaan di Instagram ya. Kira-kira pilih kartu malam ini apa nih temanya gitu ya. Aku jadi pengen tahu teman-teman pengennya apa dan aku jadi satukan menjadi judul seperti ini ya. Semoga ini bisa membantu ya. Seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya. Misteri yang segera terungkap, misteri yang akan segera terungkap ya. Untuk pal nomor 1, misteri yang akan segera terungkap. Oke, di sini ada The High Priestess ya. Untuk pal nomor 1, untuk pal nomor 2, misteri yang segera terungkap. Ada Four of Cups. Oke. Untuk pal nomor 3, misteri yang segera terungkap. Ada Five of Cups. Oke ya. Oke, jadi bisa dipilih pal nomor 1, 2, dan 3 ya. Misteri yang segera terungkap, aku ngerasa di sini terkait tentang orang lama ya, yang udah dealing lama sama kamu juga. Ada yang terkait tentang mantan, ada orang yang sama ini kamu lagi kangenin. Aku ngerasa di sini ada energi seseorang yang sebenarnya apa kayak udah dealing sama kamu lama sih. Ada juga yang kamu ngerasa ada kayak semacam koneksi past life connection ya. Di sini aku ngerasain ada yang aku ngerasa kamu lagi mikirin dia, kangenin dia. Itu wajar ya karena kita di bulannya Gemini, jadi pasti pembawaan kayak thinkernya tuh tinggi, yang aku udah pernah bilang kemarin sama teman-teman. Apalagi kita juga baru habis full moon ya kemarin, dan aku ngerasa efek dari full moon yang kemarin juga punya dampak yang besar untuk teman-teman ya. Apalagi bentar lagi nih kita udah memasuki area Cancer nih ya di akhir Juni, jadi pembawaan thinker yang ke arah baper pasti tinggi. Oke ya, kita mulai saja ya kalau begitu ya. Langsung ke pal nomor 1 ya. Misteri yang segera terungkap, The High Priestess. Jadi aku ngerasa di sini ya, misteri yang segera terungkap adalah sesuatu hal yang sebelumnya kamu tidak ketahui, sesuatu hal yang sebenarnya kamu udah pernah ngerasain, kayak intuisi kamu mengatakan something else. Ada sesuatu hal yang tampaknya kamu baru dapatnya tuh kayak puzzle gitu aku ngerasainnya. Tapi di sini nanti kamu akan dapat inner knowing ya. Ada hal yang aku rasa ngebuat kamu jadi tahu patternnya, tahu polanya, tahu kayak diberi apa ya, kayak semacam dibukakan pintu ke knowledge tersebut atau ke hal tersebut, entah itu by intuition ataupun dari beberapa fakta yang akhirnya terkumpul jadi satu. Aku ngelihat di sini soalnya misteri yang segera terungkap adalah suatu hal, entah itu message atau kamu kayak dapat gut feelings terkait apa yang kamu ingin tahu. Kayak misalkan ada beberapa yang aku ngerasa di sini pengen tahu dia udah punya orang lain gak sih. Di situ nanti kamu tahu. Terus ada juga yang pengen tahu sebenarnya ini aku ngerasain apa sih, ini hubungan kami tuh apa, hubungan yang biasa aja atau ini hubungan yang cuma di kepala aku aja, atau memang kita punya semacam koneksi secara spiritual. Karena High Priestess ini energinya itu kayak energi witch gitu ya menurut aku ya. Kayak aku nggak bilang ini witch yang dark ya, yang white witch, yang aku ngerasa tuh kayak dia seseorang yang tidak hanya pintar, tapi dia juga punya pengetahuan terkait tentang kosmik ya. Entah itu akhirnya melihat pattern ya. Makanya kenapa aku selalu mempelajari beberapa hal gitu ya, selalu tertarik tentang misteri dalam kehidupan. Dimana nggak cuma belajar zodiak, nggak cuma belajar tentang
SEO ataupun numerologi ataupun yang by knowledge western atau ya yang entah itu primbon apa segala macam, sampai teman-teman aku pada nanya gitu ya, kalau punya anak nanti baiknya namanya apa gitu, karena bukan hanya by definition nama itu berdampak di hidup kita, tapi ada perhitungan khusus gitu ya. Jadi kayak segala sesuatu hal di dunia ini nggak ada suatu hal yang kebetulan, dan semua orang punya peranannya masing-masing. Karena ini misteri yang segera terungkap, aku ngerasa ini udah lumayan lama kamu dealing ya, dari kecil kamu pengen tahu nih misi hidup kamu nih apa nih, kok aku dorongannya bawaannya kayak suka ngebantu orang terus, tiap kali aku ketemu kok orangnya toksik terus, sebenarnya aku misi jiwanya apa sih gitu. Banyak juga pertanyaan di Instagram aku juga, kira-kira misi jiwa aku apa gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa coba ya di playlist pilih kartu aku, di situ tuh banyak tuh ada pertanyaan kayak siapa dirimu sebenarnya, terus ya ada juga yang terkait tadi ya vibes yang kamu apa, siapa dirimu di masa lalu. Coba kamu ulik-ulik ya habis ini video-video aku yang sebelumnya, jadi di situ kamu bisa dapat apa yang pengen kamu tahu gitu ya. Mudah-mudahan aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap, kamu jadi lebih tahu diri kamu sebenarnya. Apapun yang kamu masih bingung jawaban terkait tentang diri kamu ataupun terkait tentang diri orang lain yang lagi dealing sama kamu, karena ini kayak semacam ada energi reconciliation ya, entah itu sama diri kamu sendiri ataupun sama orang lain. Itu yang aku rasain. Jadi nanti kamu bakal dapet inner knowing terkait hal ini. Oke, aku akan coba untuk tarik lagi ya energi misteri yang segera terungkap untuk pile nomor 1. Oke, di sini ada energi Virgo. Halo Virgo. Ya, mungkin di berchat kamu ada Virgo. Kemudian di sini ada Mars ya. Mars di sini berarti dealing sama energi Aries dan Scorpio. Halo Scorpio, tos kita sama. Aries juga sama, tos ya. Aku rising sign-nya Aries. Kemudian di sini ada energi dari third of house, di mana ini energi Gemini. Kita lagi di bulannya Gemini sekarang ya. Jadi ya signifikan lah ya. Jadi misteri yang segera terungkap, aku ngerasa di sini ada hal yang akhirnya kamu dapatkan dari usaha kamu untuk mencari tahu puzzle terkecilnya tuh apa. Jadi kamu tuh sama ini kayak kayak coba yang tadi aku bilang ya, kayak pengen tahu sebenarnya aku nih siapa, dia itu siapa, hubungan kami ini apa. Itu tuh kayak kamu coba ambil piece by piece puzzle untuk memperlihatkan sebenarnya tuh apa sih jawabannya ketika semua puzzle-nya itu terkumpul gitu. Jadi aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap, apapun yang udah kamu usahakan untuk bisa membuat puzzle itu jadi lengkap, nanti akan ada kayak semacam completion. Kamu bisa memasang puzzle tersebut secara utuh dan kamu akhirnya tahu jawabannya apa. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita akan coba lebih menjelaskan lagi ya. Misteri yang segera terungkap pile nomor 1. Misteri yang segera terungkap pile nomor 1 ya. Misteri yang segera terungkap pile nomor 1 ya. Aku ngerasa di sini sebenarnya sama ini yang kamu cari-cari jawabannya udah kamu miliki, udah ada di dalam diri kamu, udah sebenarnya kamu udah miliki, ada di dalam diri kamu, tapi kamu nggak ngeh gitu, belum dapat pengetahuannya, belum dapat kunci pengetahuannya lah ya, sampai akhirnya kamu satu lihat, oh begini toh ternyata ya. Di sini ada Ten of Materials ya, kemudian di sini ada The Star. Aku kayak kurang ke atas ini ya, aku taruh dulu ke atas. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Voices ya. Jadi aku ngerasa misteri yang segera terungkap, ada harapan kamu yang terkabul ya, dimana sebenarnya kamu
bisa dibilang terkabul gimana ya, sebenarnya kamu udah punya. Misal kamu tuh bilang, aku pengen dapetin semacam bakat spiritual dong gitu ya, sama ini kamu doa gitu pada Tuhan, berikan aku berkat tersebut, padahal kamu sebenarnya udah punya, tapi kamu nggak tahu namanya apa dan nggak tahu cara mempergunakannya tuh seperti apa. Kemudian aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap ya untuk hal nomor 1, kamu sebenarnya udah punya apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Walaupun selama ini kamu kayak berharap sesuatu hal yang kayak lebih lagi, tapi yang kamu dapetin sebenarnya yang kamu harapkan itu banyak yang nggak baik. Jadi selama ini kamu nggak dapetin apa yang kamu inginkan karena energi dari universe sendiri, dari Tuhan, bahkan dari jiwa kamu sendiri. Aku selalu bilang ya, di dalam manusia itu yang aku percaya itu ada raga, ada roh, ada jiwa, dimana ketika akhirnya kamu secara sadar kamu itu melakukan something gitu ya, mungkin kamu menginginkan kayak makan permen gitu tiap hari, jiwa kamu tuh udah tahu kalau misalkan itu nggak baik gitu, nanti kamu bisa sakit lah, apalah, bisa diabetes lah gitu-gitu kan. Tapi ternyata kamu sama ini nggak tahu tuh dampaknya tiap hari makan permen tuh seperti apa, tapi jiwa kamu tahu itu nggak baik. Nah, jadi secara secara sadar kamu kan jadi sedih ya, nggak dapetin apa yang kamu mau dengan makan permen tiap hari. Di sini memang sengaja jiwa kamu sendiri tuh kayak mendukungnya, keterbalikan dari apa yang kamu sadari gitu. Jadi aku ngelihat sebenarnya kamu tuh sama ini diberikan hal yang udah kamu cukup untuk kamu, cukup baik untuk kamu gitu, yang udah lengkap gitu, nggak perlu ada hal yang kamu harapkan seperti tadi mau makan permen. Kamu sama ini udah makan sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu ya, semua halnya itu udah baik untuk diri kamu, tapi kamu nggak nyadarin itu gitu. Jadi aku ngelihat kamu tuh sebenarnya jiwa kamu udah kayak ngeprotek kamu dari hal-hal yang kurang baik dengan apa yang kamu kira itu baik buat kamu. Kebayangkan ya, jadi kamu baru nyadarnya sekarang, kayak anak kecil lah gitu. Kayak dulu kan dibilangin sama papa mama gitu ya, jangan makan ciki, jangan makan permen-permen segala macam, nanti kamu sakit, jangan makan es gitu-gitu kan. Tapi kita yang kayak, apaan sih gitu, nggak suka. Apa sih, kan kalau anak kecil protes kayak semacam nggak suka gitu ya, dibatas-batasin, nggak suka ya ngeliat aku happy, apa sih gitu ngelarang-larang. Aku kan pengen, kalau pengen ya aku mau, aku harus dapetin gitu kan bawaannya. Nah di sini nanti kamu dapet inner knowing, kesadaran ya, pengetahuan yang lebih terkait sebenarnya sama ini kamu udah dapet yang bagus banget, tapi kamu nggak nyadarin ya gitu. Dan ketika akhirnya kamu dapetin something gitu, akhirnya kamu dapet nih ya permennya gitu, baru 3 hari makan permen bertutur kamu jatuh sakit misalnya seperti itu. Di situ kamu baru kayak pembawaannya tuh yang kayak, ya ampun gitu ya, setelah sama ini aku berharap dapetin permen terus, ternyata permen ngebuat aku jadi sakit gitu kan. Jadi batuk-batuk, jadi kesehatanku menurun, jadi nggak bisa beraktivitas. Di situ kau baru kayak kena batunya lah, baru ngerti itu tuh nggak baik untuk kamu. Jadi aku ngerasa di sini ada beberapa yang dari kamu juga dapetin jawabannya langsung dari experience yang tadi ya, harus jatuh sakit dulu. Di situ kamu baru menyadari, ya ampun aku sama ini udah lengkap loh gitu. Sudah baik, memang aku nggak dikasihin permen tiap hari gitu. Oke. Aku kemudian ngelihat di sini secara pemikiran, secara sadar gitu ya, kayak selama ini tuh kayak mental kamu kayak terkungkung gitu ya di satu hal yang kayak cuma hitam dan putih dunia gitu, aku ngerasainnya. Padahal ada banyak hal di luar sana yang sebenarnya bisa kamu tahu gitu. Aku ngelihat di sini energinya memang energi kamu tuh cukup strict ya orangnya ya, cukup keras kepala. Jadi ketika akhirnya Tuhan memberikan kamu orang-orang yang coba nasihatin kamunya udah tutup kuping duluan, kamunya selalu menyanggah, selalu berusaha untuk
kayak ada energi yang ini loh, suka berdebat gitu, berdebatnya by logika gitu, yang ngebuat orang lain, kamu tahu caranya untuk ngebela apa yang kamu pengenin gitu, padahal itu gak baik gitu ya. Dan orang lain mungkin akan banyak kalah ngomong sama kamu gitu, kalah pengetahuannya dari kamu. Tapi lagi-lagi orangnya seperti itu biasanya harus ditempa sama experience ya, dari pengalaman, dimana akhirnya semua orang yang selalu jadi perwakilan dari energi alam semesta, energi dari yang baik untuk hidup kamu itu mental semua ya. Udah waktunya memang pengalaman hidup yang akhirnya langsung nih, ya udah coba nih makan permen gitu ya, dan lihat hasilnya. Belum ada sampai seminggu, 3 hari kamu jatuh sakit. Jadi di situ kamu kayak harus kena batunya dulu sih sendiri, karena kamu cukup keras kepala sendiri dengan apa yang kamu mau. Di sini banyak banget orang-orang yang perfeksionis. Orang-orang perfeksionis itu biasanya orang yang kritikal. Dan biasanya kalau orang yang kritikal, dia itu cukup keras sama dirinya sendiri, dan pembawaan seperti ini suka terjadi dari masa kecil yang juga kurang ada support yang bagus ya, kurang kayak ada semacam energi di masa kecilnya itu kayak kurang diberikan perhatian yang lebih dari pemenuhan secara kehidupan materinya juga. Aku ngelihat di sini pembawaannya kayak apa ya? Ada kayak pengalaman yang sangat berkesan di hidup kalian itu, yang kamunya itu kayak dikritik sama orang lain. Kamu mungkin akan misalnya dikritik sama orang tua kamu ya, atau relatif kamu lah, entah itu kakak, ade, atau pak de, bude gitu ya, om, tante, kakek, nenek gitu ya, yang pembawaannya itu ngekritik kamu, kamu nggak akan benci, memang nggak akan kamu benci sama ibu kamu, ayah kamu, kakek, nenek kamu, om, tante kamu, tapi kamu akan membenci diri kamu sendiri karena kamu dikritik tentang hal tersebut. Jadi itu akan membawa kamu sampai besar sekarang, dan disinilah akhirnya kamu baru menyadari, oh kenapa aku seperti ini, kenapa aku jadi pembawaannya seperti diriku dan kepribadianku yang sekarang ini, karena dulu ada sesuatu hal yang memang ibaratnya tidak ditanggapi dengan baik. Makanya aku selalu bilang ya, masa kecil itu benar-benar penting banget. Itu harus dipenuhi dengan kebahagiaan dan pendidikan, bukan akhirnya kebahagiaan kemudian dimanjakan ya. Menurut aku masa kecil itu harus diberikan waktu untuk nge-explore banyak hal dengan baik, dengan bimbingan yang baik gitu ya. Karena kebahagiaan kita di saat udah besar sebenarnya core-nya itu satu kecil gitu. Kalau kalian misalnya sekarang nggak bahagia nih sama hidup kalian sendiri, ingat aja satu kecil dulu kalian paling sering main apa? Ada yang main layangan, ada yang main bola, ada yang main sondah ada yang main kelereng ya. Coba untuk lakukan yang kamu suka dulu satu masa kecil, nanti kamu akan terbawa rasa kebahagiaannya kamu sendiri. Banyak yang akhirnya orang dewasa udah lupa tuh gimana caranya kita bisa bahagia, padahal itu semua udah kamu rasakan dulu, modal-modalnya tuh dari kecil. Dan banyak yang bilang, kak aku gak punya memori masa kecil, aku lupa memori masa kecilku, bahkan aku kayaknya seingat aku gak pernah ngerasain bahagia gitu ya. Nah disitulah sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki ketika besar. Makanya terapi-terapi kayak hipnoterapi segala macam kayak gitu, kayak ngebawa kamu ke masa kamu masih kecil dulu, untuk ditanamkan hal-hal yang mungkin dulu menjadi luka, ataupun akhirnya memori baru yang bisa kamu bawa untuk jadi kamu pegang sebagai kebahagiaan kamu sendiri. Seperti itu ya. Kita lanjut ya untuk file nomor 1, misteri yang segera terungkap. File nomor 1, misteri yang segera terungkap ya. Oke. Di sini ada choice ya. Misteri yang segera terungkap, nanti kamu akan mendapatkan
kayak satu keadaan dimana kamu harus memilih satu jalan, memilih satu keputusan. Pilihan itu ada karena kamu bisa ya, karena kamu punya gitu. Bukan berarti ibaratnya kamu punya pilihan itu cuma by apa ini ya, cuma by apa ini, by thinking atau cuma pikiran kamu doang atau bagaimana gitu ya. Aku ngerasanya di sini tuh kayak pilihan ini ada karena kamu sebenarnya bisa dan punya. Misalkan kayak misalnya kamu, contohnya kayak aku gitu ya, aku memilih untuk naik KRL ke kantor aku meskipun aku punya mobil, meskipun aku punya motor di rumah, dan aku bisa mengendarai kendaraan tersebut gitu. Tapi aku memilih untuk memakai KRL gitu dengan alasan-alasanku sendiri ya. Dengan alasan, sebenarnya alasannya ini sih, akunya nggak mau apa ini yang macet di jalan atau apapun itu. Aku pengen secara waktu tuh tepat gitu, dan juga aku nggak pengen ribet di pagi hari, karena pagi hari itu biasanya aku suka ngawang-ngawang dengan pemikiran yang puitis-puitis gitu ya, karena itu nggak bagus juga, harus fokus sama jalan kan kalau mengendari something gitu. Nah di sini contohnya seperti itu ya. Jadi kamu nanti akan mendapatkan misteri yang segera terungkap ya. Kamu akan mendapatkan pilihan karena kamu punya, karena kamu bisa. Berbeda kalau kamu misalkan, ya nih aku ada punya pilihan, banyak orang bilang gitu kan, padahal kan dia nggak punya, padahal dia nggak bisa, tapi dia bilang itu pilihan. Itu coba cara berpikirnya harus diubah gitu kan. Banyak yang bilang kayak contohnya nih, oh iya nih aku punya banyak pilihan cinta gitu, si A, si B, si C, padahal si A, si B, si C belum tentu mau sama dia gitu kan. Tapi gara-gara berkomunikasi sama si A, si B, si C gitu kan, dikiranya itu pilihan gitu. Jadi ini perlu kamu lebih dalami ya. Pilihan itu ada karena kamu punya, karena kamu bisa gitu, karena kamu memang secara fakta, by realita kalau kamu itu memang punya ya. Jadi nanti misteri yang segera terungkap, nanti kamu akan mendapatkan beberapa pilihan ya, pilihan yang ngebuat kamu jadi lebih luas sama diri kamu sendiri, lebih membantu kamu dalam proses healing. Karena aku ngerasa di sini kenapa kamu juga sangat perfeksionis, karena pikiran kamu sangat terfokus ke satu hal, jadi kurang bisa menyebar pikirannya. Ketika kamu cuma berpikir misalkan secara percintaan ya, hanya dia satu-satunya soulmate aku, twin flame aku, jodoh aku yakin dia, di situ kamu akan menempa diri kamu untuk bisa fit sama dia. Padahal bukan begitu cara untuk mendapatkan jodoh gitu ya. Bukan berarti kita ngefitin diri kita ke dia gitu. Itu harus terjadi memang by natural gitu. Dan di sini aku ngerasa misteri yang segera terungkap, nanti kamu akan menyadari akan ada banyak pilihan yang lain, meskipun kamu menyadarinya kayaknya si A nih yang si jodoh aku gitu ya, tapi ternyata ada nih nanti si B, si C, si D yang sebenarnya baik sama aku, udah real, udah baik sama aku. Kenapa enggak aku coba untuk memberikan kesempatan gitu? Toh secara realita beda kan, spiritual connection dengan di realita. Spiritual connection itu kan ada di 5D ya, ada di 5D, dan di realita itu ada di 3D world gitu. Jadi aku ngerasa kamu nanti punya pemikiran yang berbeda nanti setelah menonton ini mungkin gitu ya. Ketika akhirnya oh ya udah, sama ini aku udah coba untuk membina hubungan misalkan dengan entah itu twin flame, entah itu soulmate yang kamu ngerasa punya spiritual connection dengan dia, tapi segala sesuatu hal udah dicoba tapi nggak bisa kayak gitu ya, kayaknya nggak dapet jalannya, kayaknya selalu nggak match misalnya seperti itu. Di sini kamu yang tadinya ikatannya sangat kuat ke satu orang itu jadi loose,
dan kamu bisa melihat mata kamu tuh jadi nggak ada kacamata kuda lagi kayak gini ya. Nggak cuma hanya terfokus ke dia lagi, tapi kamu nanti akan terbuka, oh di sekitar aku ada si B, si C, si D yang secara realita udah baik sama aku, bahkan aku punya peluang sama dia. Aku akan melihatnya lebih terbuka lagi, nggak cuma terfokus ke satu orang yang secara realita susah gitu ya. Secara realita kayak nggak didukung nih aku mencoba ke dia, kayaknya mental terus gitu. Jadi di sini nanti kamu akan ada proses healing di mana kamu tuh ada kok banyak pilihan gitu, nggak perlu memaksakan ke satu orang, ke satu hal, ke cara pandang yang satu fokus aja gitu ya. Soalnya aku ngerasa di sini selama ini kayak bentuk ekspresinya kalian tertahan karena itu gitu, nggak bisa mengekspresikan apa yang kalian rasakan, kayak nggak bisa ngomong, kayak nggak bisa bentuk-bentuk ekspresi yang lainnya tuh kayak ketahan, nggak bisa gitu, yang aku ngeliatin. Dan di sini kalau kamu lihat akan ada banyak yang menjadi kesadaran untuk kamu kalau kamu tuh sebenarnya dikelilingi orang-orang yang bagus, yang baik gitu. Kenapa kamu cari yang nggak baik gitu, atau kenapa kamu cari hal yang nggak jelas? Di sekitar kamu udah jelas nih, udah ada orang-orang yang baik, kenapa nggak mulai dari situ aja, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Misteri yang segera terungkap file nomor 1. Misteri yang segera terungkap file nomor 1 ya. Di sini ada soul work ya. Ini ada B-nya tuh ya, ada B and nektar. Ada nektar yang udah keisi, ada nektar yang belum terisi ya. Jadi aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap. Nanti kamu akan mulai ini ya, tahu mana orang-orang yang sebenarnya bagus untuk kamu investasikan energi kamu, mana yang enggak. Dan aku ngerasa perjalanan kamu sama ini sudah mengarungi banyak banyak tempat untuk mengambil sari-sari ya dari berbagai macam bunga, untuk akhirnya kamu kumpulkan di nektar kosong seperti ini gitu ya. Aku ngerasa di sini memang udah perjalanan jiwa kamu harus seperti itu gitu. Jadi just let it go ya, nggak perlu kayak aduh aku udah investasiin aku ke satu orang ini tapi nggak berbuah gitu, nggak penuh gitu ya, nggak penuh nektarnya. Aku sama ini coba untuk bisa memenuhi ini semua gitu ya, tapi nggak bisa gitu. Kayak ada critical ke diri sendiri tuh, kamu cukup kritis gitu ya, dan kamu ngerasa kayak banyak kekosongan diri yang bikin kamu ngerasa kayak menderita juga, karena kamu kayak kurang bisa berguna ataupun mempunyai dampak yang baik gitu ya. Karena tadi yang kayak ada ekspresi yang ketahan, ada hal yang kamu tuh coba untuk mengerjakan apa yang kamu rasakan dari dorongan jiwa kamu, tapi ini nggak penuh-penuh gitu. Jadi kayak ada satu titik kayak aku tuh melakukan yang benar nggak sih gitu ya, aku tuh beneran bisa menuhin yang kosong-kosong ini nggak sih gitu. Jadi kayak menyalahkan diri sendirinya cukup besar gitu, karena kamu pengen ngekompletin untuk ngisi ini semua kan tentunya. Aku ngerasa di sini soalnya kalian tipikal orang-orang yang sangat sangat berjuang gitu ya untuk sesuatu hal. Aku ngerasainnya juga, kalian tuh kayak, kamu tahu kan kalau lebah itu tuh kerjaannya selalu seperti itu, rutinitasnya ya, selalu pergi nyari sari-sari bunga, terusnya langsung coba untuk menuhin ini terus seperti itu sampai sebenarnya ada di satu titik dia tuh kamunya sendiri sebagai si lebahnya ini sampai lupa gitu
dengan by rutinitas kamu itu sebenarnya soul mission kamu tuh apa gitu. Karena kamu kayak terlalu apa ya, banyak kegiatan yang secara rutinitas sampai kamu nggak tahu highest purpose-nya kamu tuh apa gitu sebenarnya di dunia ini, sampai kamu juga lupa tentang apa sopet ya kamu gitu ya, dimanapun kamu berada, dealing dengan siapapun gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak kamu perlu mikir lagi lah ya gitu, perlu mikir di sini tuh kamu tuh coba untuk mengajarkan apa di dunia ini, atau kamu mau belajar apa di dunia ini, apa yang bikin hati kamu tuh ngerasa kayak terpanggil gitu ya, kayak kamu tuh kayak nggak ada waktu untuk nge-reflect jiwa kamu sendiri, misi jiwa kamu tuh apa gitu ya, kayak lupa kalau ini semua tuh pasti ada artinya gitu yang aku rasain ya. Kemudian aku ngerasanya tuh kayak misteri yang terungkap ya. Nanti kalian itu kayak ada di apa nih, aku ngerasa energi yang apa nih, energi warrior gitu aku ngerasain ya, dimana sebenarnya kamu tuh butuh untuk fokus ke internal powernya kamu ya, bagaimana akhirnya kamu bisa strong dengan energi kamu, dimana aku ngerasa kayak nanti kamu akan ada di satu titik dimana kamu harus memperjuangkan sesuatu hal yang mungkin gak semua orang agree tentang itu gitu. Aku ngerasa di sini kayak ada hal yang sebenarnya perlu kamu apa nih, fight sendiri gitu ya. Aku ngerasa di sini nanti akan ada apa hal yang ingin kamu coba lebih perjuangkan, apalagi di sini ada Mars ya. Aku ngerasa di sini kamu ada dorongan dari hati kamu sendiri untuk tujuan yang lebih mulia lagi, tujuan yang lebih bagus lagi secara idealnya ya, nggak cuma by ego. Aku ngerasa di sini kamu bakal nge-create positive change ya. Aku ngerasa walaupun banyak orang kayak bertanya-tanya kenapa kamu ngelakuin hal tersebut gitu ya. Dan aku ngerasa di sini ada pembawaan yang apa nih, apapun yang kamu hadapi nanti kamu siap, mau itu yang kamu hadapi itu raksasa ya, padahal kamu manusia, mungkin dia ukurannya besar sekali, kamu ibaratnya udah kayak semut buat dia, kamu nggak peduli tentang itu, kamu kayak coba untuk ya walau badai menghadang tetap akan ku arungi, itu tuh tinggi gitu di sini aku ngerasain ya. Jadi pengen nyanyi gitu ya. Langsung lagunya apa itu, ada band ya, walau badai menghadang ya, walau badai menghadang. Oke, kita lanjut ya. Misteri yang segera terungkap ya, misteri yang segera terungkap untuk tahun nomor 1 ya. Di sini ada blessing. Jadi misteri yang segera terungkap, nanti kamu akan menyadari blessingnya sebenarnya kamu udah dapat, tapi kamu baru sadari sekarang, dimana kamu sebenarnya menyadarinya di saat kemarin tuh bulan purnama yang kemarin ya, strawberry ya. Strawberry full moon ya sebutannya. Di sini kamu sebenarnya notice gitu, sebenarnya kamu ada blessing, dan kesadaran itu memang harus terjadi di perfect timingnya ya. Makanya aku selalu bilang, karena aku selalu tahu tema setiap harinya seperti apa gitu ya, aku selalu apa ya, kayak bisa ngerasain gitu ya, tiba-tiba aku bangun, ini bau dari udaranya dan dari atmosfernya segala macam itu tuh memang ada perputaran yang aku ngerasain banget. Ini tuh pagi dan hari dimana sekitar aku di TK ya, di TK itu aku pernah ngerasain bau yang sama, atmosfer yang sama seperti hari ini misalnya seperti itu. Jadi aku sendiri sangat sensitif tentang hal itu, dan karena aku juga punya knowledge untuk terkait tentang perputaran bulan segala macam kayak gitu, aku juga baru ngeh gitu ya. Makanya aku selalu bilang, tiap orang pasti ada jodohnya, tapi tergantung free will dari mereka yang masing-masing, dan kamu juga ada pembelajaran PR kita masing-masing tuh ada. PR aku sendiri ada, PR-nya Situn Film aku sendiri juga ada, dimana ya itu ibaratnya bisa
aku udah selesai ngerjain PR dianya belum, yang seharusnya aku ketemunya kapan misalkan gitu ya, itu bisa terundur karena free willnya dia nggak mau ngerjain PR ya juga bisa gitu. Jadi kayak menurut aku apa ya, ada hal-hal yang memang nggak melulu tentang tenang aja semua itu nanti akan ada takdirnya segala macam kayak gitu-gitu. Iya, tapi free will manusia itu juga salah satu apa ya, variabel yang sangat signifikan untuk sampai akhirnya terjadi hal tersebut juga. Memang ada sesuatu hal yang udah takdir, udah nasib ya. Tapi aku ngerasa di sini memang Tuhan selalu memberikan kayak apa nih, porsinya manusia sendiri untuk menentukan untuk masuk ke area free will-nya mereka masing-masing gitu. Makanya nggak bisa kayak apa ya, dibiarkan saja gitu, di apa ya sebutannya ya, nggak usah manifestasi energi yang baik, nggak usah apa ya, biarin aja, aku nggak usaha nyari jodoh, nggak usah usaha nyari uang atau apa, nanti rezeki juga datang begitu aja kok. No, semuanya nggak begitu caranya gitu. Dimana pasti ada pembelajarannya masing-masing, setiap orang custom ya, karena aku sendiri juga utak-atik bercat tiap orang gitu ya. Aku lihat semua tiap orang punya tantangan hidup yang berbeda, misi kehidupan yang berbeda, peranan yang berbeda-beda gitu. Meskipun ulang tahunnya sama, sampai jamnya sama, ya pasti beda juga, entah itu lahirnya di mana, entah itu akhirnya namanya siapa, entah itu akhirnya keluarganya bagaimana, semuanya itu signifikan gitu. Jadi kayak apa ya, contohnya kayak aku sama twin flame aku, meskipun kita apa ya sebutannya ya, pribadi yang cukup berbeda, ada pasti kesamaan di antara kita berdua. Kayak entah itu dari lingkungannya dia juga bisa secara eksternal. Kebanyakan di keluargaku banyak yang Scorpio, di keluarganya dia juga banyak yang Scorpio, jadi dia juga sering apa ya, dealing dengan Scorpio. Makanya itu aku juga punya energi yang sama, dan kita punya ada beberapa apa ya, aku ngerasainnya pembawaan keluarga untuk value-value di dalam keluarga juga hampir sama yang aku ngerasain seperti itu, meskipun kita berbeda. Jadi hal-hal yang seperti itu signifikan gitu ya. Aku ngerasa misteri yang segera terungkap ini terkait tentang manifestasinya kamu sama ini. Kamu akhirnya di blessing di full moon kemarin, kayaknya banyak yang akhirnya dapat kesadaran ini gitu ya. Dan manifestasi itu takes time ya menurut aku, dan tiap orang pasti berbeda-beda untuk kurun waktunya sampai bagaimana, karena biasanya terkait tentang manifestasi pasti ada terkait tentang pengorbanan, bukan pengorbanan manusia gitu ya bukan, tapi terkait tentang manifestasi itu memanifestasikan energi yang positif, dimana kamu mempunyai intention yang fokus ke satu hal. Ibaratnya tuh kayak kamu kalau doa apa ini tengah malam gitu ya, doa istiqoroh, mikir apa sangat fokus gitu ya, Tuhan berikan aku sign gitu ya, apakah dia jodohku atau enggak. Itu salah satu, menurut aku doa tuh salah satu hal yang bisa aku sebut manifestasi ya gitu. Jadi misteri yang segera terungkap itu kamu dapat blessing dari apa yang sudah kamu manifestasikan. Oke, lanjut. Misteri yang segera terungkap, pile nomor 1 ya. Misteri yang segera terungkap, pile nomor 1. The universe has big plans for me and it's time to claim them. Ya, claim ya. Kalian komen yang banyak tuh, I claim ya, pile nomor 1 gitu. Ya, untuk misteri yang segera terungkap, aku ngerasa di sini memang kalian akan menuai apa yang sudah kamu udah manifestasikan. Tentunya hal-hal yang baik. Di sini aku ngerasa di sini universe itu sudah menangkap lah, enggak ya? Menangkap mimpi-mimpi kalian, keinginan kalian, harapan-harapan kalian. Di sini ada kartu The Star, di mana kalian ada rewardnya nih, udah ngumpulin puzzle-nya tersebut. Ibaratnya kayak di filmnya Dragon Ball tuh, semua bola-bolanya udah terkumpul dan akhirnya keluar tuh naganya untuk
ibaratnya ya kamu mau ada permintaan apa gitu kan. Itu ibarat filmnya lah ya. Jadi aku ngerasa kayak misteri yang segera terungkap, kalian akan mendapatkan apa yang sebenarnya kalian harapkan, yang sudah kalian manifestasikan. Ini semua buah dari perjalanan kalian sendiri tadi. Ada soul work di sini. Aku ngerasain yang aku lihat, yang tadinya kalian cuma ngelihat jalan buntu doang, kalian akan ibaratnya dituntun oleh Tuhan ya. Di sini ada merpati ya, dituntun oleh alam semesta Tuhan. Kok kalian lihat di sini ada jalan ke sini, dan ibaratnya wanita ini ngelihatnya fokusnya cuma ke satu hal ini doang, persis kayak Eight of Voices ini ya, dimana dia cuma ngelihatnya ke satu hal aja, udah kayak kacamata kuda, padahal masih banyak tuh jalan yang bisa dilalui. Dan aku ngerasa di sini nanti kalian akan mendapatkan kayak semacam solusi dari apa yang kalian pusingin sama ini, jawaban yang kalian cari, dan kalian juga akan mendapatkan banyak alternatif pilihan dan perspektif yang lebih besar lagi gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pal nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum amal berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pal nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Langsung wah akhirnya gitu ya, aku mendapatkan apa yang aku inginkan gitu ya. Pal nomor 1 aku juga ikut senang, ikut happy gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk pal nomor 2 ya. Four of Cups. Aku ngerasa di sini ya misteri yang segera terungkap. Aku ngelihat di sini kamu tampaknya ada di satu titik dimana kamu ngerasa kayak apa ya, nggak ada sesuatu hal yang worthy atau nggak ada sesuatu hal yang menarik yang bikin kamu ngerasa passion gitu ya. Kamu bingung untuk memilih something. Aku ngelihat kamu kayak apa, di titik yang kayak ngerasa ada hal yang terkait tentang miss opportunity ya, misteri yang segera terungkap. Kamu tuh kayak ngerasa apa nih, energinya kamu gak excited lagi karena ada hal yang terlewatkan, ada hal yang miss, yang ibaratnya kamu tuh ngerasa, misalkan nih ya, ini tuh aku ngerasain kayak energi kayak apa ya, aku suka banget bakso misalnya seperti itu ya, tapi bakso yang aku makan selama ini nggak kayak bakso yang aku pengenin banget pas kayak aku kecil dulu tuh gitu ya. Atau enggak, aku pengen mie ayam gitu, mie ayam sekarang tuh banyak banget tuh ya, entah itu di GoFood, di apa, langsung di tempat yang oke banget, udah banyak yang bilang enak, tapi nggak ada tuh mie ayam yang aku suka dari aku masa kecil gitu ya, yang mie ayam gerobak biru gitu ya. Yang mungkin micinnya luar biasa, kombinasi dan komposisinya ngebuat aku jadi suka banget, bisa seperti itu ya. Misteri yang segera terungkap, aku ngerasa kayak kamu akhirnya tahu nih yang kira-kira yang kamu pengenin tuh yang seperti apa. Kayak tadi ya, kayak kamu ada di posisi, aku ngerasain energinya kayak tadi itu, yang kayak aku suka banget mie ayam ya, tapi kok mie ayam sekitar ini nih aku makan tuh kayak bikin aku nggak puas ya, kayak ada rasa nggak puas gitu, kayak ada rasa bosan yang kayak kok ini nggak bikin aku happy lagi ya makan mie ayam ini ya, kayak ada yang kurang nih sebenarnya. Apa yang aku pengenin ya sampai aku ngerasa ini kayak nggak excited lagi dengan apa yang aku suka gitu. Jadi kayak nanti kamu akan menemukan jawabannya gitu ya, ternyata mie ayam sama ini gitu ya yang kamu makan nggak ngerasa happy lagi, nggak ngerasa enak lagi, karena kamu sebenarnya pengennya mie ayam yang gerobak biru yang satu kamu
pernah cobain dulu gitu ya, satu kecil kayak gitu-gitu yang aku rasain. Oke, misteri yang segera terungkap, pile nomor 2. Oke, di sini ada 5 ya, fifth of house ya. Energi dari Leo. Di sini ada energi dari Virgo lagi. Halo Virgo. Kemudian di sini ada the moon ya, energi Pisces. Jadi aku ngerasa di sini kayak misteri yang segera terungkap. Kamu tampaknya kayak apa ya? Kayak ngerasa ada yang something missing dari perasaan kamu. Dari perasaan kamu yang kamu ngerasa bukan ini yang aku mau. Itu yang aku rasain ya. Yang kayak bukan ini yang aku mau, kayak kurang puas gitu. Dan apa yang sebenarnya kurang dari yang udah mie ayam yang sangat perfect tadi itu, yang udah banyak dilulukan orang, makin perfect kok makin aku ngerasanya bosan ya gitu. Kayak bukan ini yang aku cari. Kamu tuh kayak apa ya, ada energi yang no bukan yang ini, no bukan yang ini, padahal itu udah yang paling the best yang udah bisa diberikan orang lain ke kamu, ataupun orang-orang yang kamu temui itu orang-orang yang udah the best gitu, yang wow yang semua orang pengen gitu. Tapi misteri yang segera terungkap, kamu jadi tahu nih, kamu nolakin orang selama ini tuh kenapa, kamu kayak kurang puas dengan orang-orang selama ini tuh kenapa. Itu yang aku rasain. Oke, aku akan coba untuk lebih jelaskan lagi. Di sini misteri yang segera terungkap, aku ngerasa juga kayak kenapa sih aku kayak nggak diterima banyak orang. Itu juga ada beberapa dari kalian, karena kamu nggak tahu apa yang sebenarnya bisa kamu banggakan dari diri kamu sendiri. Itu beberapa yang aku rasain. Yang main ke pile nomor 2 di sini juga ada yang masalahnya itu ya, misteri yang segera terungkap. Oke. Aku ngerasa di sini kayak misteri yang segera terungkap terkait tentang pilihan percintaan. Kayaknya kamu ya selalu jadi pilihan ya. Itu yang aku rasain. Di sini ada Muse Emotion ya. Muse Emotion itu sebutannya kayak King of Cups gitu ya. Kemudian di sini ada 5 Inspiration, yaitu 5 of Wands. Kemudian ada Ace of Materials ya, Ace of Pentacles. Oke ya. Jadi aku ngerasain di sini kayak misteri yang segera terungkap terkait tentang bagaimana kamu memilih dari banyaknya pilihan tersebut, mana yang paling worth it untuk kamu pilih gitu ya. Kayak misalnya pilihan percintaan, kayak dari banyak pilihan percintaan itu mana yang kira-kira worth it ya untuk kamu pilih untuk jadi pendamping hidup kamu ya, sekali seumur hidup gitu ya, ibaratnya seperti itu. Aku ngerasa kayak misteri yang segera terungkap, nanti kamu akan tahu siapa orangnya, siapa yang ingin kamu coba untuk bawa ya, untuk menjadi masa depan kamu gitu. Aku ngerasainnya. Oke. Kemudian aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap, kamu akan ada di satu titik kestabilan emosi di mana kamu memilih orang yang satu frekuensi sama sepertimu. Dimana misalkan kamu orang yang cukup mandiri, dia orangnya cukup mandiri juga, makanya kamu pilih dia. Jadi orang yang kira-kira bisa bikin kamu ngerasa kedamaian di hubungan tersebut, ngerasa dia sosok yang bisa diandalkan untuk bisa mengerti kamu, bisa mengerti keadaan, tahu bagaimana menempatkan dirinya dia sendiri, dan mempunyai kestabilan dan kedewasaan emosi yang baik. Itu yang aku rasain. Nanti kamu memilih dia nih. Ada energi dari water sign itu Scorpio, Pisces, Cancer. Dan di sini ada the moon, jadi energi Piscesnya juga strong. Berarti aku ngerasa di sini untuk 5 terkait tentang perubahan, change ya. Jadi kamu mungkin juga dealing dengan Leo. Aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap. Kamu memilih untuk
seseorang yang bisa membuat kamu bertumbuh jadi lebih baik lagi. Jadi bukan berarti dia itu sama denganmu, yang tadi aku bilang ya, punya satu frekuensi bukan berarti harus mirip. Kayak misalkan yang satunya orangnya sangat hemat banget gitu ya, yang satunya orangnya cukup royal. Ya udah, yang hemat sama yang hemat, yang royal sama yang royal, enggak juga. Jadi ini aku ngerasain kayak misteri yang segera terungkap. Nanti kamu akan memilih dari orang-orang yang tadi mempunyai kestabilan emosi yang baik, kedewasaan yang baik, dia punya rasa kasih sayang yang besar ya, tapi dia tidak tidak mudah untuk memberikan cintanya ke siapapun. Jadi energinya itu lumayan picky juga yang aku rasain, dan dia sosok yang bisa nge-challenge kamu untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi misteri yang segera terungkap, kamu akan memilih orang seperti itu tadi ya yang aku jelaskan. Kita lanjut. Misteri yang segera terungkap pile nomor 2. Misteri yang segera terungkap pile nomor 2. Hancur sudah. Loncatnya gitu ya dia ya. Ini juga agak slippery juga sih ya. Oke, di sini ada Grace ya. Misteri yang segera terungkap. Nanti kamu akan memilih seseorang yang penuh dengan ini ya, Grace ya. Aku ngerasa energi Leo kenceng di sini. Seseorang yang sangat anggun, seseorang yang ngebuat kamu tuh jadi ngerasa dunia kamu sama dengan dia itu ada di dimensi yang berbeda gitu. Sesuatu yang indah akan terjadi bila aku bersama dengannya gitu. Seseorang yang kamu puja, yang aku ngerasain kayak gitu. Kamu akan memuja ketampanannya, kecantikannya, inner beauty-nya, apapun keindahan yang kamu bisa tangkap dari dia. Aku ngerasa di sini ada semacam melodi. Mungkin hubungan kamu terkait tentang lagu-lagu gitu ya. Walaupun di sini kayak orang India ya. Siapa tahu kalian ada yang suka Bollywood gitu ya. Siapa tahu ini tiba-tiba apa nih? Lagunya Kucu-Kucu Hotae. Ya, aku ngerasa kayak ada ada suatu hal yang sangat romantis di hubungan kalian nanti ya. Strong banget kan tadi di sini Pisces-nya aku udah bilang. Pisces itu menurut aku zodiak yang romantis ya, sensitif, romantis. Kemudian aku ngerasa terkait tentang yang sangat deep emotion gitu ya, tapi bisa diekspresikan dalam bentuk hal yang lain gitu ya. Aku ngerasa kayak sisi romantisnya tinggi sih di sini menurut aku ya, yang ngebuat kamu itu ya mungkin kehidupannya yang biasa-biasa aja gitu ya, bosen gitu ya. Ibaratnya kalau punya hubungan dengan orang, diajak nonton, diajak gitu, biasanya kan kalau ngeliat diajak nonton, diajak makan, hahaha, ditanyain selamat pagi, selamat malam, selamat apa gitu ya. Udah kayak itu tuh kalau kita datang ke Indomaret ya, pagi kakak ya, untuk yang jomblo-jomblo, kalau nggak ada yang bilang selamat pagi boleh datang ke Indomaret atau Alfamart. Indomaret atau Alfamart terdekat ya, biar ada yang ngucapin selamat pagi ya. Oke, intermezzo aja. Jadi aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap, memang kamu akan dealing dengan seseorang yang ngebuat kamu tadi kayak kalian kayak punya dunia kalian sendiri yang mungkin sangat terkait tentang imajinasi, dunia yang romantis berdua udah kayak apaan gitu ya, kayak yang lain ngontrak gitu ya. Yang aku rasain nanti kamu akan memilih seseorang yang bikin kamu itu sangat damai dengan jati diri kamu sebenarnya, dengan diri kamu, dengan kehidupan kamu. Kamu pokoknya kayak ngerasa dengan adanya dia di hidup kamu itu segala sesuatunya jadi indah dan bermakna gitu ya. Misteri yang segera terungkap pile nomor 2. Misteri yang segera terungkap pile nomor 2. Oke. Di sini ada compassion, pas banget kan ya. Memang ini bau-bau
Piscesnya tinggi ya. Oke, walaupun di sini aku ngeliat sih kayak rusa sih ya, rusa. Kalau kambing gunung itu Capricorn sebenarnya. Ya, mungkin kamu juga dealing sama Capricorn ya. Walaupun Capricorn itu agak sulit untuk berekspresi memang. Mungkin kalian ada Capricornnya di Venus ya. Aku kebalik, Venusnya di Capricorn. Sama seperti aku ya. Jadi misteri yang segera terungkap untuk tahun nomor 2, nanti kalian akan merasakan banyak rasa cinta di hubungan ini, dimana selama ini mungkin masih terlalu ngawang-ngawang karena ini lebih masifnya di area yang dunia imajinasi kalian berdua, yang hanya kalian dan Tuhan yang tahu ya, tapi nanti akan terungkap. Kemudian aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap ini memang terjadi di saat kalian surrender energi yang masing-masing ya. Jadi nggak yang yang penuh dengan perjuangan, yang aku akan datang menghampiri dirimu meski engkau ada di ujung dunia, yang kayak gitu-gitu. Enggak. Kalau yang pal nomor 1 tadi itu kan memang ada energi yang kayak walau badai menghadang ya, akan ku terjang ya ibaratnya. Tapi kalau pal nomor 2 ini yang kayak lebih kayak kalau kalian tiba-tiba aku tuh kayak ngerasain lagu-lagu kayak Lavi and Rose, terusnya lagu Misty Kenny G gitu di kuping aku. Terus ada energi lagu-lagu kayak Samba de Bencau ya, Samba de Bencau. Aku nggak tahu Jawa sebutannya yang Bebel Giberto ya, nanti coba kalian search ya. Aku emang nggak bagus ini ya pronunciationnya, nggak apa-apa lah ya, lidah Sunda Jawa. Oke, kita lanjut ya, misteri yang segera terungkap ya. Pal nomor 2 di sini ada beauty ya ampun, tuh Grace ada, beauty juga ada. Jadi nanti misteri yang segera terungkap, nanti kalian akan mendapati ya dirimu ada di dunia yang penuh dengan keindahan, dengan seseorang yang akan melambungkan dirimu ya, sampai ngawang-ngawang, baper deh tuh. Nggak apa-apa, happy aja. Aku ngerasa di sini ada energi yang menurut aku juga cukup aman untuk kamu untuk baper-baperan di pal nomor 2 ini ya. Aku ngerasain soalnya di sini misteri yang segera terungkap. Keindahan ini bisa kamu dapatkan ketika kalian saling percaya tentunya satu sama lain, dan saling memberikan kebebasan satu sama lain, dalam artian bukan berarti ini open relationship ya Kak Mia ya, aku boleh pacaran sama siapapun, dia juga boleh pacaran sama siapapun, bukan kayak gitu ya. Tapi ini terkait tentang respect, saling menghormati satu sama lain, punya kebebasan dan menghargai space-nya masing-masing. Jadi bukan berarti gitu ya kalau punya pasangan itu harus kemana-mana berdua, terusnya segala sesuatu hal kalau nggak berdua dilakuinnya jadi kayak kamu nggak cinta ya sama aku gitu. Bukan, kamu dealing dengan seseorang yang sangat dewasa dalam kehidupannya, kestabilan emosinya juga luar biasa juga. Jadi dia bukan tipikal orang yang ngintilin kamu kemana-mana terus ya apa-apa harus dilakukan berdua. Enggak, ini terjadi keindahannya itu malah ketika kalian udah saling mempercayai satu sama lain, ngasih space satu sama lain, kalian bisa bertumbuh di ruang kehidupan kalian masing-masing. Jadi nggak melulu yang harus berdua harus dilakuin, berdua harus terus-terusan sebutannya ya, nempel ke sana kemari berdua gitu. Enggak, ini tuh kayak semakin diberikan kebebasan yang saling menghormati satu sama lain, semakin hubungan ini lebih indah gitu. Karena kalian tahu kalian mempunyai perasaan yang saling adore each other gitu, yang aku ada energi yang kayak siapa ini ya, pemeran James Bond ya, Pierce siapa ya namanya ya, aku lupa namanya ya, aku agak kurang baik inget-inget artis-artis, nggak terlalu ngeh soalnya.
dia itu pemain James Bond ya, menurut aku. Dia itu nikah dengan satu wanita yang dulunya dia itu sangat cantik, kurus segala macam, sekarang dia udah blendung gitu ya. Blendung bukan hamil ya, maksudnya udah kayak bundar gitu, udah gemuk gitu. Tapi mereka keromantisannya mereka itu bener-bener bisa kayak kekal gitu ya, kayak nggak terpengaruh semakin tua atau semakin bentuk badannya udah ya macam-macam bentuknya gitu. Itu tetap dia sangat mencintai istrinya, dan terlihat keromantisannya mereka itu nggak berubah. Mirip-mirip kayak ini ya, energinya Tara Basro ya dengan siapa aku lupa suaminya. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak, apapun kamu, aku akan menerima diri kamu apa adanya. Kita akan bertumbuh satu sama lain. Aku bisa bebas dengan bentuk ekspresiku, kamu juga bebas dengan bentuk ekspresimu. Aku mencintai kamu apa adanya, sebagaimana jati diri kamu, kamu pun juga begitu. Jadi energinya tuh mutual ya, equal yang aku ngerasain. Aku ngerasa di sini kayak kalian baru menyadari kenapa kamu selama ini kayak nggak match dengan siapapun selain dia, dimana kamu kayak tadi ya, kayak nyari sesuatu hal yang memang kayak nyari jarum di atas tumpukan jerami gitu, susah gitu ya. Tapi akhirnya pada akhirnya kamu akan menemukan orang ini gitu. Jadi misteri yang segera terungkap. Nanti kamu tahu ya alasannya tuh apa, kamu sama ini apa sih yang sebenarnya kurang dari semua orang yang di sekitar kamu, tapi itu nggak match buat kamu. Dan nanti kamu akan dealing dengan orang tersebut yang sesuai, yang match sama kamu. Oke? Misteri yang segera terungkap, file nomor 2. Misteri yang segera terungkap, file nomor 2. Oke. I believe I'm worthy of feeling good, yang tadi aku udah bilang ya. Misteri yang segera terungkap, nanti kalian akan bisa menerima diri kalian sendiri, self acceptance-nya tinggi. Aku ngerasa di sini kalian jadi tahu ya, bagi kalian yang tadi juga ngerasa, kenapa sih aku sama ini ditolak-tolakin mulu, nembak ditolak gitu, aku suka sama orang, akunya dibuang gitu-gitu ya. Kok nggak, aku selalu tertarik sama orang yang nggak tertarik sama aku gitu kan, banyak yang ngomong gitu juga ke aku, kenapa sih kak, kenapa, why gitu. Nah ini nanti kalian akan tahu jawabannya ya. Dan aku ngerasa di sini kalian akan mulai bisa menemukan orang ini dan masuk di hubungan seperti ini ketika kalian tahu self worth-nya kalian, ketika kalian bisa menerima diri kalian sendiri, dan ketika dimana kamu ngerasa kamu tuh pantas so bahagia, pantas so dapetin orang yang wajar gitu ya, nggak orang yang bisa bikin kamu jadi berkompromi lagi dengan yang kayak, aku tuh pengen sama orang yang baik kak gitu ya, yang gak toksik. Tapi berhubung pilihannya banyaknya toksik, ya aku carilah di antara para toksik itu yang kira-kira yang mendingan lah, yang setidaknya bikin aku jadi gak kesepian, gak model kayak gitu lagi. Kamu akan dealing dengan seseorang yang memang benar-benar bisa menghargai kamu. Kalau toksik ya kamu udah pinggirin gitu, gak akan kamu coba-coba lagi ketika kamu ngerasa self worth kamu wow gitu ya. Itu kamu, ketika kamu punya self worth, kamu nggak akan coba untuk berkompromi dengan orang-orang yang kurang baik buat kamu gitu ya. Aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap kayak ketika kamu surrender gitu ya, harapan-harapan kamu ke universe gitu. Kamu coba untuk meyakini ada kok orang yang aku cari sama ini, ada kok, aku yakin walaupun sampai sekarang belum kelihatan hilalnya gitu ya. Mana ini orang gitu ya. Ya, tapi semakin kamu meyakini kalau kamu itu akan menemukan orang ini, semakin cepat dia akan ada dan hadir. Jadi semakin kamu menerima diri kamu sendiri dan semakin kamu meyakini ada orang tersebut ada. Ibaratnya menurut aku ya, setiap manifestasi itu udah kayak kalau nonton di Peter Pan tuh, kayak
apa itu, ada kayak scene yang I believe in fairy gitu ya. Jadi setiap kali ada orang yang ngomong aku nggak percaya adanya peri, langsung fairy-nya tuh mati gitu ya. Itu salah satu hal yang menurut aku cara memanifestasikan hal yang baik juga dalam kehidupan, dimana ketika kamu meyakini sesuatu hal itu ada. Makanya misalkan kamu nih, aku percaya gitu ya, kalau misalkan hal yang baik itu ada, bahkan hal yang buruk sekalipun itu ada, itu akan terjadi. Misalkan kayak manifestasi itu nggak cuma doa bentuknya, kayak ketakutan diri kamu sendiri itu juga manifestasi loh. Jadi aku takut aku ketemu sama orang yang suka selingkuh, ya nanti akhirnya kamu bakal diketemuin sama orang yang suka selingkuh karena kamu takut orangnya selingkuh. Dimana ketakutan itu kan sebenarnya rasanya jauh lebih strong daripada apa yang kamu suka sebenarnya, untuk terkait tentang energi manifestasi ya. Bahkan nih hal-hal yang sedikit horor, ketika kamu percaya tentang adanya jenis apa itu yang makhluk apa gitu, yang negatif gitu ya, yang energi yang gak bagus gitu, yang ada di dimensi lain gitu ya, kok kamu percaya tentang itu, beneran akan ada itu. Kamu memberi energi kamu ke makhluk tersebut soalnya, makanya sampai akhirnya makhluk itu ada dan bisa terlihat. Itu hukum energi. Makanya kemarin juga ada yang kayak, Kak aku pengen personal reading gitu ya, tapi aku ibaratnya dia cukup skeptis tentang ini tuh beneran gak sih gitu. Yang perlu kalian tahu, energi dari tarot reader itu nggak cuma tarot readernya punya energi itu saya bacain, enggak, itu dibutuhkan dari rasa kepercayaan energi kamu untuk meyakini hal tersebut, baru kamu bisa nanya ke kita. Makanya ketika dia orang udah nanya ke aku tapi dianya kayak diyakinkan kalau ini adalah satu hal yang bener-bener bisa terjadi atau bener-bener 100% ada jaminannya, itu nggak akan ada di dunia ini. Nggak akan ada hal yang bisa menjamin kamu 100%, kecuali menurut aku ya, kecuali janji dari Tuhan gitu. Aku selalu percaya tentang itu ya. Itu pendapat aku pribadi ya. Nggak ada hal yang sangat bisa menjamin di dunia ini kecuali janji Tuhan, menurut aku gitu. Jadi ketika ada energi yang udah skeptis duluan, nggak percaya duluan di awal, dan minta untuk kayak diyakinkan, aku udah tolak duluan biasanya kalau kayak gitu, karena artinya energinya nggak match gitu. Dimana ketika kamu juga terluka dalam satu hubungan dan kamu akhirnya coba untuk cari rebound ya, untuk bisa happy lagi dengan orang lain padahal luka kamu belum selesai, itu hal yang sama juga. Energi kamu gak match ke dia pasti. Sebaik apapun dia, udah kayak malaikat juga, itu gak akan match sama kamu juga. Bukan karena dia bukan jodoh kamu juga, tapi ya karena tadi, satu hubungan itu bisa terjadi ketika kamu juga ada energi yang bisa mempercayakan lebih. Nggak ada tuh energi yang mempercayakan setengah-setengah, itu nggak ada. Semua pasti ada resikonya gitu. Ketika kamu nggak bisa siap untuk mengambil resikonya, ya itu nggak akan match gitu. Makanya kemarin ada yang bilang personal reading dari tarot reader yang lain itu kurang, selalu beda-beda, selalu apa. Itu akan bisa terjadi seperti itu kalau misalkan dari orangnya juga kayak energinya mencar-mencar gitu, dalam artian dia skeptis, nggak percaya sama siapa yang udah dipercayakan. Bahkan ini nggak perlu tentang area yang kayak energi-energi seperti ini ya. Kita aja misalkan aku punya bawahan misalnya seperti itu, aku nggak percayain dia, energinya itu sebenarnya nggak efektif gitu. Jatuhnya nanti akhirnya aku harus nggak cuma monitoring apa yang dia lakukan, harus ngecekin sedikit demi sedikit, aku harus nyuruh dia untuk lakuin dengan cara aku, dengan apa. Habis energinya di situ. Dan kamu juga sebagai atasan nanti juga nggak bisa
kayak apa ya, mempercayakan ke dia, nggak ada energi manifestasi dia yang akhirnya bisa mempercayakan juga ke kamu. Energinya jatuhnya ketika kamu nggak mempercayai orang, entah itu atasan, entah itu bawahan, entah itu tarot reader, entah itu teman ataupun pacar ataupun pasangan, energinya nggak akan berbalik bagus. Itu hukum energinya gitu. Jadi ya seperti yang orang-orang bilang ya, ketika kamu juga ngerasa diri kamu itu sangat wow, kamu self-worth-nya ada, orang lain akan bisa menghargai kamu juga gitu. Dimana kalau kamu merendahkan diri kamu untuk memprioritaskan orang lain, ya perlakuan orang lain juga akan merendahkan kamu dan memprioritaskan hal yang lain. Itu seperti energi yang sangat reflektif gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam aku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Ya itulah ya hukum energi yang aku selalu bilang, berbeda dimensinya. Aku orangnya selalu bilang, bahkan juga ke siapapun juga, kalau nggak percaya jangan gitu. Bahkan kemarin sampai ditanya lagi sih sama yang personal reading, oh sorry kak gitu ya, apa nggak mau dicoba satu pertanyaan aja? Oh nggak bisa, udah nggak bisa, berarti energi kita udah nggak match. Aku milih buat nggak ngejawab personal readingnya gitu. Aku udah bilang karena energinya udah nggak match dari awal. Aku nggak bisa nego-nego lagi kayak gitu. Dan mungkin banyak orang juga lupa ya, aku di sini ibaratnya membuka personal reading, kenapa yang paling murah dari semua tarot reader segala macam, itu sebenarnya kayak cuma prasyarat untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang akhirnya mau diperbaiki ya gitu. Bukan akhirnya untuk tujuan komersil aku cari uang dari situ, karena aku udah punya udah punya pemasukan aku sendiri. Aku nggak nyari uang di personal reading ini gitu. Aku ngebuka channelku segala macam kayak gini bener-bener tujuannya untuk membantu. Kenapa ada yang pakai harga? Ya karena itu syarat dari diri kamu sendiri untuk bisa setidaknya bertanggung jawab, setidaknya ada energi yang match. Ketika kamu mempertanyakan, aku berikan jawaban, kamu punya tanggung jawab untuk melakukan something. Kalau aku gratisin itu, energinya nggak akan berbalik, kecuali akhirnya aku melakukan kayak quick reading tarot gratis yang ada di Instagramku. Makanya aku selalu bilang, oh kamu nggak ada uang, nggak apa-apa, langsung ikut quick reading tarot gratis aja. Di sana nanti kamu siapa cepat dia dapat. Jadi ada energi yang memperjuangkan itu, dimana akhirnya ketika kamu memperjuangkan, kamu nanti ada semacam rasa tanggung jawab juga untuk memperbaiki gitu. Jadi sistemnya nggak bisa enak gitu. Kayak kemarin ada yang pengen, oh aku nggak ada uang tapi aku nggak mau ikut quick reading tarot gratis, kelamaan kak gitu kan segala macam. Ya itu resikonya gitu ya. Dunia nggak akan menyesuaikan untuk dirimu yang harus menyesuaikan dengan rules yang ada di dunia ya. Kita lanjut untuk pile nomor 3, misteri yang segera terungkap ya, 5 of Cups. Oke. Jadi aku ngerasa di sini ada terkait yang baru patah hati dengan seseorang, ada energi yang kayak dikecewakan ya, broken heart dengan seseorang. Ada energi yang baru mengakhiri terkait tentang berakhirnya suatu hubungan. Aku ngerasain misteri yang segera terungkap itu, kamu tuh jadi tahu ya, kayak closure dari hubungan tersebut itu sebenarnya yang baik closure-nya seperti apa. Aku ngelihatnya kayak energi yang belum bisa move on dan kayak butuh closure
gitu. Energinya kayak energi patah hati dan kamu kangen sama dia. Itu yang aku rasain. Kita coba ya. Aku akan coba untuk ambil energinya, energi misteri yang segera terungkap, pile nomor 3. Di sini ada Mercurius ya, energi dari Virgo dan Gemini. Kemudian di sini ada Six of House, energi Virgo. Kemudian di sini ada Aquarius ya, energinya. Mungkin itu ada di birth chart kalian juga. Jadi aku ngelihat di sini misteri yang segera terungkap terkait komunikasi. Terkait tentang komunikasi, kayak semacam memperbaiki komunikasi ya. Jadi nanti misteri yang segera terungkap, nanti kamu akan ada kayak semacam komunikasi dengan orang masa lalu, dengan seseorang yang bikin kamu patah hati di masa lalu. Energi orang yang entah itu mantan gebetan, mantan pacar, energi orang yang ada di masa lalu yang aku ngerasain, dimana akhirnya mungkin sebelumnya kamu nggak ada closure, saat ini kamu bisa mengkomunikasikan closure-nya tersebut. Kata-kata perpisahan sebelumnya mungkin belum ada, sekarang setidaknya kamu bisa ada komunikasi untuk menyuarakan perpisahan tersebut atau mengklarifikasi hal yang pernah terjadi dulu, yang mungkin ada momen-momen yang bikin kalian itu harus terpisah atau akhirnya membuat ada yang patah hati, ada yang dikecewakan. Aku ngerasa di sini misteri yang segera terungkap, kalian jadi tahu gitu momen yang dulu mengecewakan hal tersebut itu karena apa sih. Ada kayak komunikasi yang sebelumnya kurang baik, karena itu berakhir begitu aja gitu, padahal ada hal yang sebenarnya perlu dijelaskan. Itu yang aku rasakan. Coba ya kita lebih dalam lagi. Misteri yang segera terungkap, pile nomor 3. Misteri yang segera terungkap, pile nomor 3. Ya. Di sini misteri yang segera terungkap, kalian sebenarnya udah cukup ya, udah fix lah lagi separation posisinya kalian ya, tapi energinya itu saling kayak masih terkoneksi, masih saling kangen, tapi energinya memang berjarak. Coba untuk take healthy boundaries, karena yang tadi mungkin pengalaman yang sebelumnya ketika kalian connect, ketika kalian masih bareng atau masih komunikasi, itu ada yang menyakiti. Jadi ada yang harus coba untuk take a step back untuk mengamankan dirinya dari rasa sakit itu, dari rasa kecewa itu ya. Di sini ada The Magician ya, energinya dari Gemini ada Four of Voices, air sign dari Gemini ya, Libra, Aquarius, berarti strong ada Aquarius di sini, dan Six of Emotions ya. Oke, energi dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi misteri yang segera terungkap, nanti kamu jadi tahu gitu ya, apa yang terjadi di masa lalu, kenapa dia melakukan hal yang berjarak meskipun seharusnya dianya nggak berjarak sama kamu, kenapa dia kayak ada burdennya, terusnya nggak bisa kayak surrender aja gitu ya, menyatu gitu, nggak bisa menyatu sama kalian tuh kenapa, nanti kamu akan tahu itu. Kemudian di sini ada misteri yang segera terungkap, ada hal yang sebenarnya dia kayak coba untuk memperlihatkannya yang lain dari apa yang sebenarnya yang seharusnya dia rasakan. Jadi ada misalkan dia sebenarnya peduli tapi dia cuek. Nah, hal yang seperti itu kayak ada terkait tentang self sabotage gitu ya. Ada self sabotase di sini tuh ada yang aku rasakan. Misteri yang segera terungkap, nanti dia akan kasih tahu lah ke kalian, dulu itu nggak cuma kamu yang sedih, aku pun sedih, kenapa aku harus berjarak begini, alasannya kayak semacam kayak gitu. Dulu aku harus melakukannya seperti A padahal aku pengennya B
gitu. Sebenarnya aku menginginkan A, tapi aku malah melakukannya B, ini alasannya. Nanti ada kayak semacam ya closure isunya kalian ya. Ada pernyataan dari seseorang gitu. Kemudian misteri yang segera terungkap di sini, aku ngerasain kayak energi yang apa ya, ketika kalian berjarak sekarang itu memang energi yang bagus untuk introspeksi diri masing-masing, dimana ya nggak semuanya memang salah di salah satu pihak aja. Ini memang harus terjadi karena ada kondisi yang nggak memungkinkan memang. Jadi aku ngerasain di sini kayak ada energi orang-orang yang apa ya, punya tanggung jawab yang banyak, dan dia juga bukan tipikal orang yang bisa dengan mudahnya untuk percaya dengan seseorang atau membuka jalan yang easy access untuk orang untuk masuk kehidupannya. Dan dia juga punya banyak kegiatan rutinitas dan terkait tentang status, terkait tentang apa lagi ya, bagaimana dia dipandang di masyarakat, dan bagaimana dia juga punya rutinitas yang terkait tentang pekerjaan, yang akhirnya harus membuat kalian mungkin di posisi tadi broken heart, sedih, patah hati dengan apa yang mungkin dia lakukan ke kamu, entah apapun yang terjadi sama kalian gitu. Jadi misteri yang segera terungkap, nanti kamu tahu tuh alasannya kenapa saat itu dia berjarak, kenapa saat itu dia melakukan hal tersebut gitu, yang bikin kamu jadi broken heart. Oke, misteri yang segera terungkap, pile nomor 3. Oke, di sini ada innocence, ya, six of emotions, innocence ya. Aku udah bilang ini terkait tentang orang masa lalu. Jadi misteri yang segera terungkap, kamu nanti akan tahu orang ini yang tadinya kamu kira emang dasarnya dia itu emang suka ngeghostingin orang, suka bikin patah hati orang lain kayak gitu-gitu, emang dia suka mainin hati orang lain, ternyata nggak kayak gitu ceritanya. Nanti kamu akan tahu di mana sebenarnya dia nggak ada niatan buruk ke kamu gitu. Dan itu terjadi beneran terjadi. Kayak misalkan apa ya, kamu misalnya udah janjian pergi kemana, tiba-tiba dia cancel, dia bilang nggak bisa gitu ya. Nggak bisa kenapa, soalnya ini tiba-tiba temen aku datang gitu dari mana, dari luar negeri gitu kan. Terus kamu mikir secara logika, masa iya temen datang dari luar negeri nggak ngasih tahu sebelumnya, bohong nih pasti, dia emang dasarnya dia nggak mau pergi aja. Jadi ada yang aku ngerasain memang apa ya, ada yang cukup berasumsi di sini, yang nggak bisa mikir secara logika, karena memang ya alasannya juga nggak masuk akal. Jadi ada hal yang terkait tentang komunikasi yang buruk di antara kalian di terakhir kalian berhubungan, dan memang adanya kayak semacam kurang kepercayaan dan kurang lancarnya komunikasi sebenarnya sih aku ngerasainnya. Jadi misterinya segera terungkap, nanti kamu jadi tahu nih, yang dulu tuh ternyata seperti itu, ternyata nggak sesuai dengan pikiran aku dan asumsi aku, ternyata beneran dateng orang dari luar negeri gitu ya, dimana menurut kamu mungkin itu bukan hal yang bisa terjadi setiap harinya, tapi mungkin di status dia yang seperti itu memang memungkinkan seperti itu kejadiannya gitu. Jadi kayak belum match aja frekuensinya ya. Oke, misteri yang segera terungkap, pile nomor 3. Oke, di sini ada sovereign ya. Oke. Jadi aku ngerasa di sini nanti kamu bakal lebih tahu ya tentang dia, dimana kamu sebenarnya dealing dengan sosok yang cukup mempunyai otoritas yang sangat tinggi di kehidupan dia. Dimana dia menuntut adanya kebebasan, dan dia tidak suka ada orang yang lebih dominan atau lebih ngatur-ngatur hidupnya. Dia harus jadi raja dalam kehidupannya yang harus mengatur itu semua sesuai dengan kemauan dia. Dia seseorang yang berjiwa bebas ya, seseorang yang ibaratnya
kalian juga nggak terlalu tahu banyak tentang dia, makanya itu juga nggak salah kalau kamu mungkin sebelumnya ada semacam kesalahpahaman yang nggak mungkin itu tiba-tiba ada orang lain di luar negeri tiba-tiba datang, kamu aja yang nggak mau pergi sama aku. Nah mungkin karena dia nggak sejujurnya memberitahukan ke kalian untuk terkait tentang statusnya, ke rutinitas setiap harinya, pekerjaannya, yang memang hal tersebut memang memungkinkan terjadi di daily activitiesnya dia, dan memang nggak banyak hal dari dirinya dia yang dia ceritakan ke kalian. Misteri yang segera terungkap nanti kalian akan tahu akhirnya, oh itu memungkinkan karena memang pekerjaannya seperti itu, oh memungkinkan karena dia ternyata sosok yang cukup wow, misalnya seperti itu. Jadi aku ngerasa di sini nanti ada semacam tambahan informasi yang kalian tahu tentang dia sih, itu yang aku rasain, karena selama ini kayak hitam aja gitu, kalian nggak tahu banyak hal tentang dia ya. Misteri yang segera terungkap ya, pile nomor 3, misteri yang segera terungkap, pile nomor 3. Di sini ada new beginnings, ya. Misteri yang segera terungkap. Aku ngerasa di sini ya kalian bakal ya memulai awal mula yang baru bersama orang ini, dimana kalian lihat ya di sini ada moon, ada the sun ya. Jadi ini terkait tentang memang jodohnya, memang counterpartnya. Kalian memang tampaknya dealing dengan orang yang benar-benar mempunyai entah itu kepribadian atau apapun yang cukup kontradiktif di antara kalian. Sekalian mempunyai semacam perbedaan yang luar biasa, yang aku ngerasa yang satunya sangat maskulin banget, yang satunya sangat feminin banget, yang satunya sangat terbuka, yang satunya sangat tertutup ya. Jadi ya akhirnya kalian ada di satu titik ya, titik momentum yang pas ya, akhirnya bikin kalian bisa memulai komunikasi lagi gitu. Aku ngerasa di sini kayak ini bisa terjadi karena kalian sama-sama energinya sama-sama mencari ya satu sama lain. Aku ngerasainnya, dimana rasa broken heart ini nggak cuma dirasakan satu pihak tapi dua-duanya. Oke? Misteri yang segera terungkap, ini aku terus sini aja. Misteri yang segera terungkap ya untuk pile nomor 3. Misteri yang segera terungkap. Oke. Ya hancur-hancur ini. Loncat soalnya ya. Oke. Ya, di sini ada my ability to receive is measured by how much I practice good feeling talks ya. Jadi misteri yang segera terungkap, nanti kalian tahu ya, segala sesuatu hal, the power of mind itu sangat penting. Ketika kamu berasumsi dengan seseorang yang kayak tadi ya, ada salah paham, itu efeknya gede banget loh, dan itu dampaknya nggak cuma di diri kalian sendiri tapi di orang lain juga. Dan ini kalian nanti akan sama-sama notice ya, yang tadinya kurang baik komunikasinya antar kalian, nanti kalian akan memperbaiki komunikasi tersebut seideal mungkin ya. Aku ngerasa di sini kayak misteri yang segera terungkap, kalian akan mengetahui di kehidupan ini ya, di hubungan ini kamu sama dia yang tadinya sangat dark, itu sebenarnya ada lightnya, ada harapannya, dimana sebenarnya kalian punya power yang power masing-masing untuk memanifestasikan apa yang kalian sebenarnya inginkan dalam hubungan ini. Jadi misteri yang segera terungkap ini terjadi karena adanya keinginan untuk dua-duanya rekonsiliasi ya, dimana sebenarnya kalian mempunyai dampak yang satu sama lainnya besar ya. Kalian soalnya lagi dealing sama orang yang cukup keras kepala seperti kalian ya. Kalian sama dua-duanya punya pride yang gede soalnya. Kalau kayak gini mengingatkan aku dengan lagunya Raisa sama Sam Kim ya, Someday. Itu terkait tentang dua orang yang cukup pride ya, punya pride yang gede dan pengen barengan tapi nggak bisa, dan berharap bisa barengan gitu. Coba nanti kalian
bisa dengerin lagunya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.